Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untaian Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Mas Dani, Bang Dani nih, ini Bang Dani ini sahabat saya dari zaman saya masih kuliah sampai saya sempat kalau nggak ada Bang Dani ini saya nggak lulus dari Fakultas Hukum dulu karena Bang Dani ini yang itu tahun berapa ya? 2010 kalau nggak salah ya. Oh, kita lebih muda dari itu sepertinya Bang Dani. Oke, kalau kita berbicara tentang hak atas tanah ya adik-adik sekalian, ini menarik sekali nih. Kalau di antara adik-adik sekalian nih saya kepingin kenalan juga dari beberapa adik-adik nih, kira-kira pernah nggak ya nonton film namanya Burlesque? Burlesque itu suatu film yang sangat menarik, dan itu sebenarnya film yang sudah ada di sekitar tahun 1998, Mas Dani, Bang Dani. Nah, di sini terkait dengan adanya film itu di Indonesia itu dulu belum ada, bahwa kepikiran bahwa memang kita ruang atas tanah itu ya berarti memang ruangan yang benar-benar nempel gitu loh dengan tanah. Tapi di dalam film Burlesque itu disampaikan bahwa kita bisa loh membangun atau membeli sebuah hak di mana hak itu terlepas dari tanah yang ada di atasnya. Nah, di Indonesia ini, Mas Dani, karena Mas Dani juga ahli dalam bidang kondotel dan pertanahan, ini Mas Dani ini rajanya kondotel nih. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang hak atas tanah, kita akan berpikir bahwa selalu terkait dengan adanya hal-hal yang berkaitan dengan apa saja yang langsung melekat di dalam tanah itu sendiri. Padahal ketika kita berbicara tentang hak atas tanah pasca UU JK, itu kita tidak sekedar bicara tentang adanya hak yang disebut nutcracking. Kita mengenal bahwa nutcracking itu apa-apa yang satu kesatuan melekat dan sebagainya, itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, begitu kan? Yang kita ketahui seperti itu, Mas Dani. Tapi dalam perkembangannya dengan adanya Undang-Undang Undang-Undang Cipta Kerja ini malah memberikan sesuatu hal yang menarik ya, karena di sini Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan pertanahan memisahkan antara tanah dan bangunan yang ada di atasnya secara nyata. Terutama nih yang bergerak di bidang kondotel nih. Jadi kalau kita bicara tentang adanya konsep strata title, dulu kita bisa dengan tegas kita bilang, wah nggak bisa, Indonesia itu bukan strata title karena Indonesia ini merupakan
hak milik atas satuan rumah susun yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan apa-apa yang ada di bawahnya. Nah, jika kita berbicara tentang aturan terkait dengan UU CK, di sini ada PP 12 yang kita perlu perhatikan karena di sini kita konsennya tuh biasanya tentang pendirian perumahan. Saya lihat di sini banyak sekali mahasiswa kenotariatan dan juga saya perhatikan ada beberapa notaris dan juga dari prodi magister kenotariatan. Nah, di sini kita perlu mengingatkan bahwa terkait tanah dan bangunan ini sekarang benar-benar dibuat suatu keadaan di mana mungkin di atas rumah kita ini nanti akan ada berseliweran mall, toko-toko yang kita nggak bisa larang gitu loh Mas Dani. Emang kita nggak bisa larang karena kalau misalnya kita larang loh, dia punya hak sendiri kok, ada sertifikatnya bahkan. Bisa ada HPL di atas tanah yang ada di atas udara. Dan juga ada HPL-nya sejauh 30 meter. Nah, ini menarik banget. Dan itu bisa bertingkat-tingkat dengan sertifikat yang sendiri-sendiri. Bayangkan ketika kita akan mendirikan sebuah mall di bawah tanah. Jadi kalau misalnya sudah pernah melihat suatu kesibukan di daerah Shibuya atau Shinjuku di kota Jepang, di Jepang yang merupakan suatu kota tersibuk termasuk juga Ginza, itu bisa benar-benar berlapis-lapis ya Mas Dani ya. Bisa lapis pertama ada lapis sampai kalau istilah kalau di dalam Al-Qur'an tujuh lapis bumi gitu. 7 lapis. Itu benar-benar 7 lapis bumi yang berlapis-lapis dan masing-masing itu ada sertifikatnya, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ini menarik karena ini masa depan kita. Nah, terkait dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya ini ada suatu overview yang menyatakan adanya pemisahan secara khusus tentang pengaturan yang disebut sebagai bank tanah. Nah, kita akan bingung nih kalau misalnya sebelumnya kita sudah biasa dengan adanya kantor pertanahan, ATR BPN, ini sumbernya disclaimer dari ATR BPN, ini nanti akan ada bank tanah. Terus kemudian ada hak pengelolaan yang tidak hanya untuk instansi pemerintah atau lembaga departemen maupun lembaga non-departemen. Karena apa? Dengan adanya keinginan untuk meraih investor sebesar-besarnya, makanya dimungkinkan untuk tanah itu dibuat berlapis-lapis, begitu. Termasuk hak milik atas satuan rumah susun yang memang keahlian dari Mas Dani ini sendiri. Karena hak milik atas satuan rumah susun itu selama ini kalau akan dimiliki oleh orang asing, kita kembali lagi ke PP nomor 41, PP nomor 103 tahun 2015. Semuanya menyatakan bahwa orang asing bisa memiliki tanah pakai, itu bisa banget kita jadikan sebagai jaminan hutang. Tapi nggak laku, Mbak. Tapi kenyataannya orang tuh selalu ngerasa kok kayaknya kok hak pakai sih gitu kan, kok hak bukan HGB sih gitu kan. Bahkan banyak sekali yang nanti ini harus banget ya kan, habis ikut kelas saya ini harus banget ikut kelasnya Pak Dani, karena kelasnya Mas Dani ini membahas tentang rental pooling, kondotel, dan juga bagaimana sistem pembangunan atau pensertifikatan terhadap rumah susun. Jadi ini sebetulnya kita kelasnya saling berkaitan, cuman ya mungkin karena kita memang dulu teman main ya, jadi akhirnya materi kita juga saling berkaitan. Jadi akhirnya nanti kalau habis ikut kelas saya wajib banget ikut kelasnya Pak Dani karena ini bisa memberikan gambaran yang utuh tentang hukum tanah yang ada di Indonesia pada saat ini. Nah, adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian yang belajar mengenai hukum tanah khususnya, dapat diperhatikan bahwa pada saat kita berbicara tentang disrupsi itu terjadi bahkan kepada konsep digitalisasi di bidang pertanahan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita bicara tentang sertifikat. Kalau kita lihat sertifikat
bentuk-bentuk sertifikat yang ada di berbagai negara, atau di sertifikat di negara Australia seperti Jepang, sertifikatnya seperti ini, Filipina. Nah, saat ini nih yang lagi rame banget dan akhirnya ditunda pelaksanaannya adalah sertifikat elektronik. Kenapa sih harus dirubah menjadi sertifikat elektronik? Nah, sebelum sampai di sana, saya kembali lagi kepada struktur. Ini Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, agar memahami bahwa struktur pengaturan pertanahan di sini terbagi atas Kementerian Pertanahan yang membawahi Tata Ruang, BPN, dan Bank Tanah. Jadi hati-hati adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Bank Tanah ini sekarang menjadi suatu individu tersendiri yang memang tugasnya bebas-bebasin tanah, dan dia diberikan kewenangan untuk menjadi pihak yang memberikan pertimbangan untuk memberikan hak-hak atas tanah yang berkaitan dengan proyek strategis nasional. Nah, inilah yang adik-adik sekalian harus mulai belajar, karena ini akan berkaitan dengan masa depan hukum pertanahan kita. Wajah hukum pertanahan kita itu it's totally different. Jadi orang tuh berpikir sekarang, dulu berpikir bahwa kita mau tentang kok kayaknya kita diriin diriin perusahaan perorangan aja. Dari pendirian perusahaan perseroan perorangan itu sudah bukan hukum civil law yang dianut oleh Indonesia, tapi hukum common law legal system begitu. Nah, termasuk seperti ini sebenarnya terasa sekali bahwa ini berkiblat kepada konsep pertanahan yang ada di Jepang, karena memang yang mengkonsep ini dulu memang ahli dari Jepang begitu. Nah, di Jepang ini kenapa akhirnya ada konsep terkait dengan pertanahan? Kenapa sampai harus bersusun-susun seperti itu ya? Karena mereka tanahnya sangat sempit, sangat terbatas, dan karena adanya tanah yang sangat terbatas itu, maka tentunya harus diatur sedemikian rupa. Dan menggunakan sistem, saya tidak berpromosi terkait dengan sertifikat elektronik, tapi itu adalah cara berpikir yang saya pahami dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa sertifikat sekarang wajib dialihkan kepada elektronik? Karena dianggap itu mudah ketika kita akan membuat secara bertingkat-tingkat. Nah, inilah memang kita secara kepemilikan tanahnya kita nggak akan hilang gitu loh. Kita bisa punya tanah di wilayah tersebut, di tanah yang ada di sana, tapi bisa terjadi kita sudah tidak memiliki hak penuh. Kalau misalnya ada tiba-tiba kereta api, dibangun rel kereta api di atas rumah kita misalnya, dibangun kereta bawah tanah yang akhirnya rumahnya semi-semi permanen ambruk gitu karena adanya pembangunan kereta api yang berlapis-lapis. Mungkin saya bisa kasih contoh sedikit di sini, ada materi yang menurut saya sangat menarik yang dibawakan oleh ahli tata ruang di sini terkait dengan seperti apa nantinya. Ini kalau di Jakarta ini sudah terjadi, Bapak Ibu sekalian. Ini menarik ya, karena di DKI Jakarta ini sudah ada konsepnya nanti seperti ini. Jadi akan seperti ada rumah deret ya? Kenapa? Seperti konsep rumah deret kalau di DKI ya? Ya, betul. Jadi di sini nih akan ada pembangunan MRT yang di masa depan akan ada masing-masing memiliki suatu koridor, dan ada koridor barat, koridor timur, dan ini akan mengadopsi sistem di negara maju. Di mana sistem di negara maju itu nanti konsepnya seperti ini. Jadi ada sertifikat yang ada di ruang atas tanah langsung yang merupakan kesatuan yang terpisah. Nah, bahasanya itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini agak tricky sedikit. Artinya gini, kita terbiasa berbicara bahwa kalau Undang-Undang Rumah Susun ya Mas Dani, itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tanah yang ada di bawahnya. Oleh karena itulah disebut tanah bersama, benda bersama, dan bagian bersama. Nah, sekarang dengan adanya konsep menggunakan konsep hukum tanah yaitu horizontal skiding, artinya memisahkan
kepemilikan. Jadi yang bukan merupakan. Jadi yang ada kata-katanya cuma satu. Yang tadinya kata-katanya merupakan satu kesatuan, sekarang kata-katanya adalah terpisah dari tanah yang ada di bawahnya. Akibatnya adik-adik, Bapak Ibu, dan rekan-rekan sekalian, nanti ketika kita membuat sebuah akte notaris, itu pasti akan berbeda ketika kita masih menggunakan konsep strata title. Karena unit-unit yang ada di atas sini ini sudah terpisah dari tanahnya. Akibatnya, mungkin Pak Dhani nanti bisa cerita banyak di kelasnya Pak Dhani. Pak Dhani hari apa Pak Dhani? Biar Hari Sabtu, Bu. Jam berapa? 11. Sabtu jam 11, jangan lewatkan ya kelasnya Mas Dhani, ini bagus banget. Karena ini langsung merupakan lanjutan dari materi, karena kita semua dibatasi selama 50 menit saja. Saya tidak bisa cerita banyak, jadi ini saya dan Mas Dhani ini saling mengisi. Nah, tapi ini menarik, karena di kemudian hari nggak ada lagi tuh ceritanya orang asing kayak zamannya Mas Dhani dulu membuat suatu konsep CLA ya Mas Dhani ya, convertible perjanjian sewa jangka panjang. Perjanjian sewa jangka panjang atau convertible lease agreement atau istilahnya CLA atau istilahnya rental pooling gitu ya, rental pooling perjanjian sewa jangka panjang yang dapat dikonversi panjang. Yes. Ya, itu. Nah, itu dia. Menariknya adalah rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, di sini nih nanti akan ada sertifikatnya, karena nggak mau dong orang bangun mall, bangun toko, bangun rumah makan, tapi dia nggak punya kepemilikan. Nah, itulah yang di bawah tanah kita ini nanti akan berlapis-lapis sampai 30 meter di bawah permukaan tanah. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan adik-adik sekalian. Karena ini ketika saat ini yang terjadi sudah mulai dilaksanakan seperti ini. Nah, ini mungkin adik-adik, Bapak Ibu sekalian sudah pernah melihat di daerah-daerahnya, apalagi di daerah, kalau yang tinggal di daerah Kelapa Gading nih, aduh, lagi berantakan banget karena ada yang dibangun lewat bawah, ada yang LRT-nya, ada lagi tol dalam kota, termasuk juga nantinya akan ada ruang-ruang yang disewakan di bawah tanah ini. Nah, inilah yang menjadi masa depan kita. Makanya kenapa sebagai ahli hukum tanah kita harus mengerti dan mempelajari hal-hal yang demikian, karena ini terkait dengan kondisi-kondisi di masa depan, gimana nih cara pembebanan hak tanggungannya. Kira-kira gimana? Karena dengan adanya konsep yang demikian, maka tentunya kita bisa membagi-bagi lagi terkait dengan pemberian hak tanggungan. Karena biasanya kalau notaris itu kan selalu menaruh suatu pasal sapu jagat di mana kata-katanya adalah demikian berikut bangunan serta benda-benda lain yang terdapat dan atau tertanam di atas tanah tersebut. Betul. Yang merupakan satu kesatuan yang terpenting dan tidak terpisahkan. Betul. Dari dalam suatu tanah tersebut yang menurut undang-undang merupakan satu kesatuan. Nah, kalau memang kejadiannya seperti ini, bisa jadi klausula sapu jagat itu tidak bisa diterapkan. Dalam pendaftaran hak tanggungan, layanan perubahan terkait dengan tanah, ini juga layanan elektronik ini termasuk salah satu cara untuk menyambut masa depan, atau menyambut kondisi adanya pemberian hak terhadap ruang atas tanah maupun ruang bawah tanah. Nah, di sini kalau kita kembali lagi tentang aturan tanah dalam UJK, yang paling penting untuk diketahui oleh notaris adalah adanya badan khusus yang mengelola tanah dan dia akan bertindak sebagai land purchaser, land value. Jadi dia yang akan menetapkan berapa sih nilai tanah di daerah Kelapa Gading misalnya, berapa sih nilai tanah di daerah Ancol misalnya, atau di daerah Menteng. Dan dia yang akan melakukan pembebasan tanah terkait juga proyek strategis nasional. Dan jangan lupa, saya ulangi lagi di sini, strukturnya di luar dari BPN. Nanti kalau kita bicara bank tanah, dia bukan bagian dari BPN, tapi dia di luar dari BPN itu sendiri, begitu. Mohon maaf, nanti ya. Bank tanah ini lembaga ad hoc atau memang sudah lembaga? Jadi nanti ada kepresnya pembentukannya? Sudah ada. Nanti ada bentuknya aturan PP tentang bank tanah khusus tentang Berarti bank tanah. Tidak seperti task force untuk pembebasan jalan tol.
Dia sudah definitely suatu badan yang terpisah di bawah Kementerian Keuangan. Maaf, saya kurang hafal ini nomornya, tapi di sini seingat saya ada di dalam aturan-aturan turunan dari UU-CK begitu. Berarti ini semacam land procuring body gitu ya? Yes. Resmi, ya? Jadi ini nanti akan ada, ini kalau kita lihat di UU-CK ada di pasal 125 sampai pasal 135 gitu. Nah, di sini ada juga hak pengelolaan lahan di mana subjeknya ditambah dengan bank tanah dan badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi bank tanah ini juga nanti bisa menjadi HPL, pemegang HPL. Dia dapat diperpanjang atau diperbaharui untuk HPL-nya, bahkan dapat dicabut sebagian atau seluruhnya. Tadi yang sempat saya kasih gambaran adalah konsep dari strata title yang terpisah. Sehingga nanti jual belinya itu bisa benar-benar mengambang gitu loh Mas Dani. Kalau misalnya dulu kita kayaknya, aduh gimana ya kita mau jual beli apartemen, tapi tanahnya masih HGB, nggak ada jual apartemen yang tanahnya hak pakai gitu kan Mas Dani ya. Rata-rata kalau nggak HGB ya HGB di atas tanah pengelolaan dan sebagainya. Dan di sini dia tetap bisa dijaminkan dengan hak tanggungan loh Mas Dani. Ini satu hal yang bisa menurut saya agak, gimana dijual? Nah itu dia. Ini kita jadi satu kajian yang menarik. Ini bukan fidusia Mas Dani, dengan hak tanggungan. Nah, artinya nanti kita harus melihat lagi nih gimana nih terkait dengan hak tanggungan, karena terus terang UU-PA ini lagi diguncang besar. Kalau menurut saya ya, UU-PA ini merupakan suatu undang-undang yang terbaik ya dalam yang sudah bisa mengatasi berbagai kendala zaman ya. Mohon maaf Bu, Mbak Irma, ini jadi saya ingat waktu doktrin kita belajar dulu di Indonesia karena sejarahnya dianut larangan pengasingan tanah. Nah, benar banget. Ini kok menuju ke pengasingan tanah lagi. Nah, itu dia. Oh iya Mas Dani, jangan lupa ini adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mau ngisi absen. Ini ada absen sudah dibagi, yang hanya yang mengisi absen yang mendapatkan materi saya dan berhak nanti untuk ikut door prize pada akhir Legal Expo ini nanti ya. Jadi jangan lupa ya isi absennya, karena nanti kalau enggak ya nggak dapat materi. Terus kemudian saya lanjutkan ya Mas Dani, karena silakan, saya waktunya 5 menit lagi nih untuk pemaparan. Kita memang waktu 50 menit ini kalau membahas ini nih kayaknya nggak habis-habis. Nah, ruang atas tanah dan di bawah tanah ini paling menarik Mas Dani. Karena kalau buat saya ini masa depan ya, karena kita notaris harus siap nantinya perjanjian antara, karena kan kita selalu berpikir bahwa apa yang terkait dengan tanah itu pasti dibuat dengan akta PPAT. Kalau itu bentuknya adalah HGB di atas tanah hak milik, Mas Dani, itu pasti kita akan bikin akta PPAT dan ada terbit sertifikatnya. Nah, sekarang mirip dengan hal tersebut. Tapi kalau kita mau membebankan hak atas ruang di atas tanah maupun ruang di bawah tanah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan bahwa harus dibuatkan dengan akta notarial. Nah, bukan PPAT ya? Bapak, bukan. Terkecuali dia bentuknya hak di atas hak. Tapi ini kita terhadap ruangan, baik di atas tanah maupun di bawah tanah. Tapi dia didaftarkan dan diterbitkan sertifikat kepemilikannya. Nah, kenapa sekarang ada yang namanya sertifikat elektronik? Ini akan berkaitan pula. Ini tunggu, kenapa macet? Oke, sertifikat elektronik. Ini sertifikat elektronik tadi kan saya sudah sempat jelaskan ya, rekan-rekan semuanya, adik-adik sekalian. Di sini ada bentuknya, ini sekarang udah dalam genggaman tangan. Kalau kita lihat di sini sebagai contoh, ini sebenarnya hanya memindahkan nomor-nomor yang ada di dalam sertifikat analog yang dimiliki oleh Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang dulunya dalam bentuk kertas. Tapi sekarang dipindahkan ke dalam konsepnya di sini. Karena apa? Di sini ada nanti ditetapkan bahwa
apakah sertifikat ini merupakan sertifikat yang pertama atau sertifikat yang diberikan di atas tanah hak yang berbeda begitu. Nah, di sini juga memindahkan antara data-data tanah, termasuk juga jangka waktu, termasuk juga kalau ada beban-beban lain. Biasanya kan kalau di dalam sertifikat analog itu di bagian penunjuk. Nah, ini nanti akan ada di sini nih, Mas Dani, dalam sertifikat elektronik. Nah, ini seperti ini. Sertifikat elektronik di sini nantinya ini merupakan bagian dari sertifikat yang akan mendukung terkait terjadinya suatu proses terhadap ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Nah, ada juga, wah gimana dong caranya kita dapat bidang tanahnya? Ini kan kita diukur dan sebagainya. Ini kan cuma selembar. Tapi prosesnya tetap dilakukan seperti biasa karena di sini ada tentang batas bidang tanahnya itu terbatas terhadap bidang tanah yang mana saja. Terus ada kewajiban, misalnya ada perjanjian dengan pemegang hak yang ada di bawahnya atau dengan hak yang ada di atasnya misalkan. Nah, terus kemudian di sini juga ada kalau catatan, misalnya ada blokir, ada hak tanggungan, ada roya, ada ditaruh di sini. Dan ternyata ini kayak digit-digit 9 digit di bawah sini ini merupakan suatu kode yang menyatakan untuk provinsi 2 digit pertama, kabupaten 2 digit berikutnya, 9 digit untuk bidang tanah, 1 kode terakhir untuk tanah. Dia adanya posisinya di mana nih? Dia tanah yang ada di atas atau tanah yang ada di bawah. Nah, ini adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, menarik karena nantinya ketika kita akan mendapatkan sertifikat. Nah, sekarang kita lihat nih posisinya. Kalau sekarang kan kita kalau udah punya sertifikat tanah ya pasti merupakan satu kesatuan yang melekat dengan adanya asas tracking itu sendiri. Tapi kalau sekarang nantinya ke depan memang dibedakan. Cuman karena ini sudah mau menimbulkan polemik dan kecemasan yang luar biasa, akhirnya tunda pemberlakuannya. Jadi di sini ada satu hal yang menarik, ruang atas tanah atau ruang bawah tanah ini dapat diberikan HPL. Nah, ini adik-adik paham nggak, Bapak Ibu sekalian paham nggak tentang HPL itu sendiri? Karena HPL itu adalah bagian dari kewenangan negara yang diberikan kepada instansi tertentu untuk dapat mengelola tanahnya sendiri. Nah, inilah yang di atasnya lagi bisa dibebani dengan HGB atau hak pakai setelah ruang atas tanah dan ruang bawah tanah tadi dimanfaatkan. Di mana HGB, HPL, dan hak pakai atau ruang atas tanah atau ruang bawah tanah diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri. Dan HGB atau hak pakai pada RAT atau ruang atas tanah diatur RBT, ruang bawah tanah yang diberikan di atas HPL tadi diberikan dengan keputusan hak oleh menteri berdasarkan persetujuan dari pemegang hak pengelolaan. Ini kemarin mau saya masukkan, saya ragu-ragu, tapi ini harus saya ingatkan juga, walaupun kita ini welcome to digital era gitu kan, kayak yang di TikTok ya, welcome to the digital era gitu kan. Tapi ternyata permasalahannya itu masih banyak. Kabarnya ya, itu dalam satu hari itu berapa ribu error, spam, bug, hackers, virus, trojan, dan sebagainya. Bayangkan kita punya sertifikat analog, udah disimpan di dalam lemari aja masih bisa dipalsuin gitu loh. Masa itulah sih? Yang menimbulkan kecemasan. Nah, adik-adik, Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengingatkan, ini adalah suatu teknologi yang menurut saya patut diapresiasi. Saya bukan promosi aplikasinya BPN, tapi selama ini kita nggak tahu ya, kalau kita masukin sertifikat atau kita mau proses balik nama, kita nggak tahu sudah di mana nih, dikasih kah, di Kasubsi kah, sudah di kepala kantor. Itu kita bisa lihat di aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, di sini harus di-download untuk bisa, ini bukan aplikasi kita, bukan aplikasi FAUI 91, tapi ini aplikasi dari Kementerian Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional resmi. Jadi artinya bisa dilihat udah sampai mana. Berarti kita bisa lihat, saya bisa ngelihat pendaftaran tanah dari aplikasi ya, Bu ya?
Bisa. Kalau misalnya kita dapat SPS nanti Mas Dani, kita dapat SPS, begitu kita dapat SPS tentunya langsung kelihatan berapa posisi ada di mana, sudah dibayar atau belum, ada kendala apa misalkan. Nah, itu berarti yang saya nggak perlu cek intip lagi ya? nggak usah, karena sekarang cek intip itu tidak perlu ya, karena sudah bisa dilaksanakan cepat kok Mas Dani kalau udah bisa dilakukan secara online. Ini adik-adik mungkin nggak tahu nih cek intip apa, nanti kita ngomong. Ya silakan Mbak, mohon maaf. Iya, saya pikir penjelasan saya sampai di sini. Mungkin karena waktunya kurang 15 menit lagi, Mas Dani, boleh nggak mulai kita masuk ke pertanyaan? Belum ada yang angkat tangan, tapi sudah ada pertanyaan di chat room dari HKARS. Saya bacakan, konsep strata title dalam UU CK ini merupakan terobosan baru bagi WNA untuk pembayaran unit ditambah bisa dijaminkan. Yang perlu pembahasan lebih lanjut adalah bagaimana pengaturan kalau atas tanahnya habis, dalam kurung, perlu diperpanjang HGB, bagaimana status WA tersebut? Mohon penjelasan dari narasumber. Karena dari mulai silakan Mbak Irma. Ya, oke. Ini menarik ya. Jadi memang sebenarnya ini kan awalnya sebenarnya seperti yang kita tahu di awal bahwa ease of doing business di Indonesia ini kan ininya rendah banget gitu kan. Apa sih istilahnya, rankingnya itu rendah banget. Jadi akhirnya membuat orang merasa, pemerintah merasa, wah ini kalau misalnya kita mau pulih dari ekonominya, pasti butuh yang namanya investor. Untuk dapat menaikkan investor, apa yang perlu dibenahi? Makanya lahirlah yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja gitu loh Mas Dani. Nah, ketika lahir Undang-Undang Cipta Kerja ini, makanya kenapa kita seolah-olah sedang mengalami suatu disrupsi besar-besaran, khususnya yang disebut sebagai silent occupation dari sistem common law. Karena kita ini sebenarnya kan menganut sistem civil law, khususnya terkait pertanahan. Hukum tanah di Indonesia ini pada dasarnya kan mengacu kepada hukum adat nih Mas Dani. Betul. Hukum adat yang dikodifikasi menjadi dan dijadikan yudifikasi menjadi hukum tanah nasional. Nah, ada beberapa hal sebenarnya yang perlu kita sebagai ahli hukum pertanahan, apakah sebagai investor, apakah sebagai perbankan, untuk mengamati dengan kondisi-kondisi adanya kemungkinan ruang atas tanah, ruang bawah tanah yang tidak secara langsung dikenal oleh konsep dalam hukum tanah nasional. Tapi karena ini nanti bisa tanah Indonesia, dalam arti di sini tanah di Indonesia ini terpecah-pecah nih, dibikin sertifikat untuk level misalkan ketinggian berapa meter ke atas, kemudian berapa meter ke bawahnya udah ada level, udah ada sertifikatnya lagi. Bisa terjadi seperti itu. Sama seperti saya gambarkan di dalam ruang bawah tanah yang ada di dalam ruang bawah tanah yang ada di dalam MRT misalkan. Nah, hal-hal seperti itu ya, konsep hukum tanahnya yang harus kita kuatkan, karena jangan sampai kita juga menganggap bahwa dengan adanya pemilikan tanah yang secara terpisah itu benar-benar akhirnya kita punya tanahnya aja, tapi bangunannya itu sudah orang luar semua. Bisa dibayangin itu kalau kayak begitu. Kita dijajah secara tidak nyata gitu loh, kalau kita ngomong masalah penjajahan mumpung Hari Pahlawan gitu kan. Karena apa? Bisa terjadi nih kalau dulu ya, kalaupun mereka orang investor itu memiliki konsepnya adalah BOT. BOT yang mana nantinya ketika di kemudian hari menjadi habis jangka waktu BOT-nya, tentunya kan dia akan menjadi milik dari si pemilik tanah kalau BOT ya Mas ya. Tapi kan kalau konsepnya adalah benar-benar terpisah, bisa jadi benar-benar orang yang berbeda, bisa jadi orang asing sama sekali yang akhirnya kita tanahnya itu ya jadi tanah yang sebelah mananya gitu. Betul. Nah, ini yang termasuk hukum tanah nih PR banget nih. Banyak sekali yang harus kita
persiapkan. Gitu. Baik. Terima kasih Mbak Irma. Ini kita pertanyaan selanjutnya dari Ibu Zainab Amin. Ibu Zainab Amin silakan dibuka aja mikrofonnya, bisa langsung, tapi saya bacakan. Pagi Ibu mau menanya, tadi Ibu membahas mengenai apakah notaris atau PPAT yang berwenang membuat akta tanah untuk ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Untuk tanah HGB di atas tanah milik dibuat oleh PPAT. Apa begitu maksud penjelasan Ibu? Dan yang tidak berlapis dibuat oleh notaris. Oh, oke. Benar. Jadi gini, kalau saya gambarkan ya, mungkin lebih gampang pakai gambar yang ada di sini, yang punya Pak Arti ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita bicara tentang tanah yang bertumpuk-tumpuk seperti ini, kalau kita bicara landasan yang ada di warna hitam sini, kita bicara, pasti kan dia ada sertifikatnya. Entah dia berasal dari HGB di atas tanah hak pengelolaan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, HGB di atas tanah hak pengelolaan itu juga lahirnya dari perjanjian antara pemegang hak pengelolaan dengan pemegang HGB tadi. Sehingga bisa ditumpangkan HGB-nya di atas tanah hak pengelolaan. Nah, tapi ketika kita bicara lagi di atasnya HGB tadi, masih ada lagi hak atas tanah yang lebih rendah, misalnya hak pakai, itu pembebanannya dengan akte pemberian hak pakai di atas tanah HGB secara PPAT. Dan itu boleh kita menguasai tanah yang ada, jadi kita mendirikan bangunan sampai lantai 4 misalkan. Nanti setelah ada izin dari tata ruang, itu masih di atasnya lagi itu kan ada udara nih. Kadang-kadang kan kita suka kepingin jualan view gitu. Saya menjual kondotel, saya menjual hotel dengan view gitu. Kenapa saya mahal? Karena saya punya view. Nggak mungkin ada orang lain yang mendirikan hotel di depan saya. Makanya kenapa kalau misalnya sekarang mungkin itu tidak bisa protes dan tidak bisa terjadi gitu. Dan kita bisa juga ngomong, saya nggak ada view gitu kan. Nah, kalau dengan adanya konsep seperti sekarang ini, boleh loh saya bikin perjanjian lagi di atas tanah saya, atau hak atas tanah yang ada di atasnya tanah yang ada di depan saya, itu hak atas ruang angkasa itu dibeli oleh seseorang dengan menggunakan akte notaris, perjanjian penggunaan ruang atas tanah tadi, RAT istilahnya, ruang atas tanah. Sedangkan untuk di bawahnya, itu harus ada izin memang dari pemegang tanah yang ada di atasnya. Itu juga menggunakan akte notaris. Nah, inilah masa depan. Makanya kenapa rekan-rekan sekalian, terutama yang notaris dan PPAT, perlu diwaspadai bahwa nanti pun akte PPAT akan dibuat secara elektronik. Dan itu belum ada juklaknya, Mas Dani. Tapi itu masa depan begitu. Apakah nanti akan dibatalkan kembali? Kita masih belum tahu. Tapi kita ya siap-siap aja karena sudah ada aturannya tentang pembuatan akta secara elektronik, akte PPAT secara elektronik begitu. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya, ada pertanyaan yang lain. Nah, selagi menunggu Bu Irma, maaf, di tempat saya lagi azan nih. Bisa kedengeran nggak ya? Bisa kedengeran. Ya, Mbak Irma, jadi saya udah baca PP yang Ibu sampaikan dan di satu sisi ini terobosan, tapi di sisi lain saya sendiri berpendapat ini masih too mature ya. Ada banyak hal yang tidak cukup diatur. Misalnya pembatasan atas tanah di sini masih menunjuk ke PP yang lama seperti jalur air, akses masuk dan keluar, tapi dia tidak membatasi misalnya akses untuk sirkulasi udara, akses untuk sinar matahari. Dan itu penting ya. Kemudian satu lagi misalnya khusus untuk rumah susun, karena kebetulan disiplin saya di sini, di pasal 67
penjelasan ayat 1 disebutkan untuk orang asing mereka NPP nilai pokok perbandingan itu berlaku untuk bagian bersama dan tanah bersama, tapi tidak untuk berlaku untuk bagian bersama dan benda bersama, tapi tidak untuk tanah bersama. Ini membuat saya bertanya-tanya nanti apakah berarti orang asing tidak bayar PBB untuk porsi tanahnya? Nah, itu menarik enak tuh. Gitu loh. Enak bener nih orang asing. Nah, tapi mungkin ada Mbak. pajak atas penggunaan ruang, Mas. Karena gini, bisa terjadi nih, saya lagi bayangin ya, yang lagi digodok saat ini adalah pajak atas air tanah, Mas. Bukan lagi digodok, sudah diterapkan, terutama kalau kayak kondotel yang biasa Mas Dani operasikan, itu kan ada pajak atas air, kan? Iya, atas air tanah. Nanti kita napas pun ada pajaknya, jangan-jangan Mas. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, ini jadi menarik kan? Menarik dan buat kita kan jadi pemasukan kan? Benar. Orang nanya ke kita. Saking nggak bisanya nanti kalau misalnya ini kita masih ya itu mungkin masih dalam masa depan, tapi itu yang mungkin akan terjadi gitu, Mas. Betul. Ini menarik nih, Mas, pertanyaan dari Humairoh dari Jayabaya nih. Kalau membangun bangunan berlapis memang harus ya, Mas, ya dipertimbangkan konstruksinya nih. Apalagi Mas Dani ini kan yang biasa bangun kondotel ini kan pastinya ada yang namanya SLIK ya, Mas, ya, surat izin layak huni, ILH atau IPB, SLIH ya. Terus kemudian juga daerah-daerah tertentu yang harus mempertimbangkan UKL UPL-nya begitu kan. UKL, terus air juga kadang-kadang pembuangannya harus pembuangan limbahnya kadang-kadang sudah ada integrated kan? Tidak semua. Benar. Betul. Di Jakarta dan di Bali itu sudah cukup maju. Tapi di luar ya masih begitu-begitu. Masih aja ya, oke. Ini juga nih, nanti ini ada pertanyaan yang dari Vinanda Prameswati. Ini juga Bu Vinanda di sini terkait dengan ruang atas tanah dan bawah tanah. Kalau di dalam UU CK-nya disebutkan dengan menggunakan akta yang karenanya dia akan ada sertifikatnya, maka tentunya harus dapat dibebani dengan hak tanggungan. Karena tujuannya memang hak tanggungan itu sendiri gitu. Ya. Oke, ini kayaknya Mas sudah ada reminder dari host, jadi artinya kita sudah harus pindah kelas karena ini memang luar biasa nih kita jamuan ilmu di Legal Expo, Mas. Mungkin jawaban bisa kelas. Nanti lewat Japri ya. Yang ngisi itu yang mau absen nanti dapat door prize dan juga bisa kesempatan untuk mendapatkan door prize dan juga dapat materi dari saya. Nah, terus kemudian ada pertanyaan satu nih kayaknya terakhir yang perlu saya jawab. Memperpanjang 2 kali harus dilakukan pembaharuan karena apakah dilakukan sisi perbankan? Nah, jadi gini, ini Mas Budiono, karena terkait dengan aturan itu tidak hanya karena UU CK, Mas. Jadi otomatis di sini terkait dengan proses perpanjangan hak itu dilakukan pertama kali di pemberian hak, kedua kali adalah perpanjangan. Perpanjangan itu cuma bisa 1 kali. Memang bisa 1 kali, tapi yang kedua bukannya nggak bisa diperpanjang, tapi diperbaharui. Jadi pembaharuan hak yang kedua. Nah nanti kalau setelah pembaharuan hak, apalagi? Ada lagi ini untuk perpanjangan hak dan pembaruan hak. Tapi tentunya selalu dipertimbangkan tentang asas manfaat karena tanah dan bangunan serta bumi, air serta kekayaan alam yang ada di dalamnya diharapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena manusia semakin sedikit, tapi terkait dengan tanah itu pastinya tidak bisa bertambah. Nah, adik-adik, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup di sini di era industri 4.0 dan society 5.0 telah terjadi disrupsi besar-besaran. Jadi di sini terutama adik-adik yang Bapak Ibu sekalian yang berprofesi sebagai notaris atau PPAT harus terampil menggunakan segala perangkat, termasuk juga mengerti segala perkembangan dan aturan, dan juga mengerti alasan di balik suatu aturan. Oleh karena itu jangan menggampangkan terkait dengan doktrin, karena begitu kita terbiasa dengan doktrin seperti yang tadi saya diskusikan dengan Mas Dani ini,
otomatis di sini kita ngerti, oh nih arahnya ke sini nih, arahnya ke sini. Jadi kalau masih belajar ada baiknya kita pelajari seluruhnya karena itu tidak akan pernah rugi. Suatu proses yang luar biasa atau kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jangan lupa untuk ikuti kelas-kelas Legal Expo karena hari ini ada 40 kelas secara bersamaan. Ada 50 podcast yang semuanya dapat diputar dan didengarkan mulai besok sampai dengan hari Sabtu. Jadi ikuti terus sebanyak-banyaknya karena semuanya gratis. Cari info karena linknya akan dibagikan secara WA Blast. Yang tidak punya WA mungkin bisa cek emailnya karena beberapa ada sekitar 700. Di sini pesertanya 2000-an Pak Dani, tapi ada 700 orang yang tidak mencantumkan alamat nomor WA, jadi terpaksa harus lewat email. Oke, sampai jumpa di kelas selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah menemani kita semua. Semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Irma dan Bapak Dani atas partisipasinya. Terima kasih juga kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, teman-teman sekalian yang sudah meramaikan acara ini. Saya izin untuk mengakhiri kelas saat ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya.